Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang jama'u akhta'il musallina ba'da shalah, jama'atan kanat am munfaridatan, kumpulan kekeliruan orang yang mengerjakan sholat, yaitu kekeliruan setelah sholat, baik ia sholat sendirian maupun sholat berjamaah. Akhta'ul musallin fis salami wal musafahah, yaitu kesalahan orang yang sholat ketika salam dan berjabat tangan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratan aw jidar syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallimu alaihi aidan. Akhrajahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudara lelakinya, maksudnya bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jika menghalangi keduanya sebuah pohon atau dinding atau batu kemudian bertemu di ujungnya, maka ucapkanlah salam juga kepadanya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah. Amara sallallahu alaihi wasallam lil muslimina bi ayyusallima ahadum ala akhil muslim. Jelas sekali bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menebarkan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim. Idlaqiyahu, terjadi ketika pertama kali bertemu, dipisahkan dengan benda, ketemu lagi, salam lagi. Lama fi min jam'i samli wa nafil ba'di wa jalbil mahabbati, untuk memperoleh rasa saling mencintai, menghilangkan kebencian, mengumpulkan hati. Tujuannya salam begitu. Wal amru fi hadzal hadis innama huwa lil istihbab. Nah, perintah di sini mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Tapi menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Abi makna annahu lil hasi wan nadbi wa laysa biwajib. Dianjurkan, disukai, dicintai, salam itu ditebarkan, tidak sampai kepada wajib. Maksudnya mengucapkan salam tidak sampai wajib. Wala farqa fi dzalika baina man fil masjid aw kharijihi. Gak ada bedanya, Pak. Kita ketemu dengan saudara kita di dalam masjid maupun di luar masjid, kalau ketemu kita ucapkan salam. Bal dallati sunnah as-sahihah, bahkan sunnah yang sahih menunjukkan alla masru'iyati salam ala man fil masjid sawa'un kana fi sholatin am la. Disyariatkan kita mengucapkan salam kepada orang yang ada dalam masjid walaupun orang itu sedang sholat, apalagi enggak sholat. Inilah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi
faja'athul ansaru fasallimu alaihi wa huwa yusalli. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar menuju Masjid Quba. Tahu Masjid Quba? Yang sudah haji umrah pasti tahu insyaallah ya. Nah, sholat di dalam Masjid Quba itu beliau. Maka datanglah rombongan orang Ansor. Lalu mereka mengucapkan salam kepada Nabi, sedangkan Nabi masih dalam posisi sholat. Qala faqultu li Bilalin. Kata Abdullah ibn Umar, aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Bagaimana kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas salam mereka? Kan Nabi salat. Haina kanu yusallimu alaihi, tatkala mereka mengucapkan salam kepada Nabi wa huwa yusalli, sedangkan beliau masih dalam posisi salat. Qala yaqulu hakadha. Kata Bilal, dia membalasnya dengan cara seperti ini. Basata kafahu, telapak tangannya dibentangkan. Ya. Wa basata Ja'far ibn Aun kafahu wa ja'ala batanahu asfal wa ja'ala dharahu ilal fuk. Yakni dengan cara begini. Ketika itu perawi mencontohkan tangannya diangkat seperti ini. Di depan dadanya ya. Jadi begini ke bawah gini. Ada orang assalamualaikum dijawab seperti ini. Bukan gini. Kalau ini kan salamnya apa? Hitler ya. Bukan Yahudi, Hitler salamnya Hitler yang seperti ini diangkat begini. Enggak seperti itu. Ini diangkat sedikit seperti ini. Tapi juga enggak begini. Tapi satu tangan saja diangkat, telapak tangannya itu menghadap ke bawah. Punggungnya di atas. Tidak mengeluarkan apa? Kata-kata. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadis ini kata Syekh penulis buku ini, hadisnya sahih, terdapat dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 185. Nah, wa qad dhaba il hadisi al-Imam Muhammad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh faqala al-Marwazi qultu ya'ni li Ahmad yusallimu al-qawmi wa hum fi shalah. Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, mereka berdua berpendapat seperti Imam Marwazi berkata, aku pernah berkata kepada Imam Ahmad, apakah seorang itu mengucapkan yusallimu al-qaumi wa hum fi shalah? Apakah Imam Ahmad itu akan menjawab salam satu kaum padahal dia sedang salat? Atau mereka sedang salat, Anda datang mengucapkan salam, mereka sedang salat? Qala na'am, iya. Kita masuk masjid, ada orang salat tetap mengucapkan apa? Salam. Fa dzakara qissata Bilal hina sa'alahu Ibnu Umar kaifa kana yarud. Lalu Imam Ahmad menceritakan hadis Bilal tadi itu. Bagaimana cara Nabi menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam kepada beliau sedang salat. Qala kana yashir. Beliau berisyarat. Yaitu jawaban salamnya dengan cara apa? Isyarat. Kata Ishaq bin Rahawayh kama qala. Ya, benar seperti itu memang. Begitu jawabnya dengan cara mengangkat tangan saja. Waqtara hadzal qadi Ibnu Arabi faqala qad takunu al-isara fi salati li raddi salami. Kata al-qadi Ibnu Arabi rahimahullah taala, kadang-kadang isyarat di dalam salat itu sebagai bentuk jawaban terhadap salam. Li amri yanzilu bis shalah wa qad takunu fil hajati tu'radu lil musalli. Fa in kanat li raddi salam fa fiha al-atharus sahihah kafi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Quba wa ghairihi. Jadi, karena orang yang salat, orang yang mengucapkan salam, yang diucapkan salam harus membalas, tapi karena dalam posisi salat enggak mungkin menjawab dengan kalimat Waalaikumsalam, maka dengan tangan itulah jawabannya. Hadisnya sahih yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian hafilah rahimani wallah. Wa dalilu ala mas'uliyati salam dubura salati fil masjid. Dan kita ada menjumpai sebuah dalil disyariatkannya salam itu di akhir salat ketika berada dalam masjid. Maksudnya menjawab salam setelah selesai salat. Paham? Nah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla summa jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan hadis tentang lelaki yang jelek sholatnya. Rasulullah SAW memasuki masjid.
Ketika Nabi masuk masjid, masuklah seorang lelaki. Laki-laki itu sholat. Kemudian datang kepada Nabi. Laki-laki itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menjawab salam. Maksudnya begini. Berarti kalau kita di masjid sudah sholat, salam, ketemu orang, salam apa? Salam lagi. Faham? Faham gak nih kawan? Kita kan sholat ditutup dengan salam. Nanti kalau kita ketemu dengan orang, ucapkan salam yang lain lagi. Nabi menjawab salamnya. Lalu kata Nabi, irji fasolli, ulangi kembali sholatmu itu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu tadi belum sholat dengan benar. Faraja rajul fasolla kama kana sholat. Dia ulangi sholatnya seperti sholat yang tadi itu. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 kali diulang. Nah, ini membuktikan nih hafilah rahimanillah, salam dalam masjid itu boleh. Ahlan wa sahlan. Lihat Syekh Albani menjelaskan, wa fi dalilun aidan ala masru'iyati salam. Wa bi istadalla Siddiq Hasan Khan fi nuzulil abrar fi nazlil abrar ala annahu idza sallama alai insan summa laqiyahu ala qurbin yusannu lahu ay yusallimu alai saniyan wa salisan. Siddiq Hasan Khan berkata, di sini ada bukti pendalilan jika seseorang berjumpa, ya, jika seseorang itu sudah mengucapkan salam, kemudian ada orang yang dekat di dalamnya, dia ucapkan salam lagi, yang kedua kali, yang ketiga kali, nggak apa-apa. Antum ketemu assalamualaikum, salam, antum pergi ke sana, ketemu lagi assalamualaikum, ucapkan lagi, sana lagi, pergi lagi, salam. Tuh, paham maksudnya, kan? Kan kita sering begitu. Kadang orang risih, kok salam terus begitu. Padahal itu apa? Sunnah. Kan kadang kita ketemu dengan teman di sini, gimana kabar? Salam sudah. Nanti duduk sebentar di sana, ketemu lagi, salam lagi, nggak ada masalah. Memperbanyak salam itu disukai. Yang ingin disebutkan, kalau begitu, apa yang bisa kita ambil faedah? Anna salama wal musafa takun indal qudum. Ucapan salam dan berjabat tangan itu terjadi ketika pertama kali ketemu. Jabat tangan itu ketika pertama kali ketemu. Wahal iftiraq, dan ketika mau apa? Berpisah. Walau kana yasiran, walaupun ketemunya cuma sebentar. Saun kana fil masjid aw khariji, apakah dalam masjid maupun di luar masjid. Akan tetapi pada hari ini kita menjumpai, walakin al-amru alladhi yusabu law annaka tusallimu ala rajuli inda liqa'ika ba'da salati qailan assalamu alaikum warahmatullah fayudarika qailan taqabbalallah wa yasabu annahu qad qama bima awjaba alaihi min raddi salam wa kana lam yasma' qawlahu ta'ala wa idha khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Tapi kita pada hari ini menjumpai, harusnya kalau kita sudah salam kanan kiri, ketemu orang yang baru pertama kali ketemu, lama gak ketemu, assalamualaikum ya akhi, paham maksudnya? Kita udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan teman, assalamualaikum gitu. Tapi sekarang kan enggak. Begitu ketemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Kadang-kadang kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab sama dia, taqabbalallahu minna wa minkum. Pertanyaannya, ada enggak dalilnya? Ada enggak dalilnya? Alhamdulillah. Ya nggak ada. Itu nggak ada hadisnya. Perbuatan ini dilakukan oleh sebagian orang demikian. Habis salam kanan kiri baru jabat tangan. Harusnya tadi ketika apa? Pertama kali kita mau sholat ketemu jabat tangan, salam. Paham? Beda kalau dia sedang sholat, ada orang lagi datang sholat dampingnya, dia salam kanan kiri, ternyata temannya salam lagi kepadanya, lalu berjabat tangan. Itu boleh. Sekaligus ini nasihat. Jangan serta-merta kita menyalahkan orang yang mau salaman. Sebab kadang-kala dia mungkin orang bertemu dengan kita, lama nggak ketemu, lalu menyodorkan tangannya, apa kabar, assalamualaikum ya. Walaupun itu baru selesai apa? Sholat. Yang disalahkan itu al-musafahatu aqibas subhi wal asri minal bidai. Contohnya Al-Is bin Abdissalam berkata, biasanya orang dahulu salam-salaman terjadi habis sholat subuh dan asar. Kalau di negeri kita? Masa setiap habis sholat, Pak? Maghrib juga? Maghrib juga? Isya apa lagi ya? Subuh lebih kenceng gitu mah. Masya Allah. Jadi setiap selesai sholat jabat tangan begitu ya? Maghrib enggak ya? Nah, maghrib enggak, karena maghrib nunggu apa?
Bisa. Kalau habis tarawih? Habis tarawih salam-salam juga Pak? Ya ini yang tadi disebutkan oleh beliau, ini yang keliru. Ila liqadimi yajtami'u biman yusafiha qabla shalah. Kecuali kalau orang itu baru datang, kata beliau, ketemu lalu jabat tangan, itu pun sebelum sholat. Fa innal musafata masru'atun indal qudum, karena memang pertama kali ketemu kita jabat tangan itu disyariatkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti ba'da salat bil arkanil masru'ah. Nabi itu kalau selesai salam kanan kiri dzikir, bukan jabat tangan. Faham? Orang Nabi itu kalau selesai salat dzikir, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, terus dzikir menghadap kepada jamaah. Sahabat-sahabat juga dzikir. Di negeri kita enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jabat tangan kanan, ambil yang sana, yang jauh lagi diambil gitu ya. Yang agak jauh didada-dadain begitu. Sahih? Benar begitu ya, Pak ya? Iya, karena saya melihat seperti itu. Maka itu jelas perbuatan apa? Bid'ah. Perbuatan mengada-ngada dalam agama. Nah, kata beliau, Rabbi kini adabaka yawma tub'asu ibadak. Nabi biasanya membaca zikir, ya Allah, selamatkan aku dari siksamu hari di mana dibangkitkan hamba-hambamu. Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan sebagainya. Qala Al-Kanawi, Imam Al-Kanawi berkata, wa qad sa'a fi asrina hadha fi aksaril biladi khususan fi biladi dukani allati hiya manba'ul bid'i wal fitani amrani yanbaghi tarakahuma. Sekarang banyak tersebar di zaman kita ini. Ini zaman beliau nih, Fon. Terutama di kebanyakan kota-kota, khususnya di daerah-daerah yang ramai manusia. Yaitu tempat suatu perkara yang menumbuhkan kebid'ahan dan fitnah. Dua perkara, bid'ah dan fitnah ini harus ditinggalkan. Ahaduhuma, salah satunya, naum la yusallimuna inda dukhulil masjid waktu salatil fajri bal yadkhuluna wa yusalluna as-sunnah summa yusalluna al-fardha wa yusallimuna ba'dhum ala ba'din ba'dal firaghi minhu. Mereka itu kalau masuk masjid enggak saling salam, enggak mau jabat tangan, padahal baru ketemu. Ketika sholat subuh, ketika mereka masuk selesai sholat sunnah atau selesai sholat subuh, sholat sudah selesai dilaksanakan, baru mereka datang, jabatan tangan sebagian dan sebagian yang lainnya diikuti. Hada amrun qabih, kata beliau, ini perkara yang jelek sekali. Fa inna salama innama huwa sunnatun indal mulaqah. Karena salam itu disunnahkannya ketika baru pertama kali ketemu. Kama sabata dzalika fil akhbar la fi asna'il majalisi. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, bahwa telah ada hadis yang menyebutkan hal ini. Yang kedua, annahum yusafiuna ba'dal firaq. Bukan hanya salam, jabatan tangannya sesudah apa? Salat. Min salatil fajri wal asri, di waktu salat subuh dan salat asar, wa salatul aidain, salat apa? Kita ini juga ada ini. Saya sering gitu ya, kawan, habis khutbah datang jamaah salaman, saya bilang, entar dulu ini salaman apa nih? Salaman apa? Anda Ustaz baru ketemu dengan antum. Oh, kenapa tadi enggak kan gitu. Kadang demikian. Nah, kadang-kadang sekarang begitu. Masya Allah, antum bayangkan kalau jamaahnya 500, antum harus apa? Jabat tangannya antum. Habis selesai jabat tangan, antum enggak bisa makan lontong, antum tangannya gemeter semua gitu kan. Kesimpulannya kita katakan ini kan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala ba'da anna dzakara al-khilafa fil musafati duburis shalah. Wa qala ba'da an dzakara al-khilaf al-musafati fi kulli dubus mimman mana'ahu Ibnu Hajar al-Haisami asy-Syafi'i. Banyak ulama yang menyebutkan tentang larangan berjabat tangan sudah salat. Seperti Imam Ibnu Hajar, Al-Haisami, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i juga begitu. Mengatakan itu enggak boleh. Tapi sayang, Syafi'iyahnya justru mengatakan itu apa namanya? Bid'ah hasanah. Nah, katanya bid'ah hasanah. Sebenarnya dia mau ngomong sunnah malu-malu. Ini sebenarnya sunnah nih jabat tangan ini. Kenapa? Karena menurut dia kan tidak dikerjakan dapat apa? Pahala. Kalau kita terjemahkan kepada mereka, apa sih artinya yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa? Pasti dia akan mengatakan apa? Itu adalah sunnah. Oh, kalau begitu menurut mereka jabat tangan habis sholat itu sebenarnya sunnah.
yang benar bid'ah. Tapi mereka malu-malu, maka diganti namanya dengan bid'ah hasanah. Allahu akbar. Ini musibah ikhwan ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Taib, ikhwafillah rahimanikullah. Selanjutnya, akhtal musallin fit tasbih. Kekeliruan seorang muslim dalam bertasbih. At-tasbih wa takbir akibat salawati mustahabbun, laisa biwajibin. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar hukumnya sunnah ketika dilakukan selesai salat. Tidak wajib. Wa man arada an yakuma qabla dzalika falahu dzalik walakin al-afdal al-ityan bil warid anhu sallallahu khususan anna sabita anhu ahyanan annahu kana yusabbihu asran wa yahmadu asran wa yukabbiru asran wa kana yaqulu kulla wahidatin ahyanan ukhra ihda asara marrah. Cara melakukannya ini beragam. Nah, secara khusus yang paling baik kita ikuti seperti yang datang dari Nabi. Kadang Nabi 30, kadang Nabi cuma 10. Berarti caranya beragam, tidak satu cara saja. Sebenarnya ini sudah isyarat. Kesalahan kita, kalau kita zikir sudah sholat itu mesti harus berapa? 33. Padahal kan ada cara yang lain, yang cuma 10, yang cuma 30, yang cuma yang sampai 33 kali, ya dipilih gitu. Sesuaikan dengan kondisinya. Nah, yang terjadi di zaman kita bagaimana? Selalu 33. Lebih parah lagi itu dilakukan dengan cara apa? Suara yang keras, dipimpin oleh seorang imam. Nah, ini perkara ibadah. Naam, fa indama yataradul muslimu darfi tari yasgulu an tamami tasbih falyati bi asri tasbihat wa misliha minal mahamidat wa takbirat wa yakunu bidzalika qad asaba aina sunnah. Jadi kadang-kadang seseorang mau baca 30 atau 10 atau yang kurang daripada itu atau yang lebih daripada itu, enggak ada masalah. Tergantung kondisi kesibukan seorang muslim itu ketika sholat. Selesai sholat itu apa yang mau dia lakukan. Nah, khamila rahimanikullah wa'lam 'allamani Allah wa iyyaka anna tanawu al-adhkar min nikmatillahi subhanahu wa ta'ala 'alal insan. Ketahuilah semoga Allah menambahkan ilmu bagiku dan bagimu. Allahumma amin. Bermacam-macam zikir yang diajarkan oleh Allah ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dzalika li anna yahsilu bi iddata fawaid. Ini banyak faedahnya. Zikir yang beragam itu banyak faedah. Minha di antaranya anna tanawu al-ibadat yuaddi ilal istighdharil insan ma yaqulu minadz dzikri. Cara zikir yang beragam itu kadang-kadang bisa menjadikan hati orang yang berzikir itu lebih khusyuk, hadir. Coba kalau kita zikirnya terbiasa 33, itu ngebut pasti. Subhanallah. Paham? Coba sekali-kali kita yang 10 kali yang subhanallah. Atau zikirnya yang beragam. Ketika ruku misalnya di luar salat ya. Di dalam salat saya. Ketika ruku atau ketika sujud kita baca apa, ikhwan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Tapi kalau kita punya zikir yang lainnya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kita kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, hati kita lebih hadir. Dibandingkan dengan satu zikir saja, mulut ini mengucap, kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Bukankah begitu ya? Nah, kedua, fa innal insana idza dama ala dzikri wahidan sara ya'ti bi kama yaquluna aliyan biduna ayahdura qalbah. Kalau zikir itu cuma satu jenis saja, satu cara saja, maka membuat hati ini kadang-kadang lalai, enggak mikirkan yang diucapkan dengan kata-kata. Mulutnya memang bilang subhanallah, tapi hatinya enggak bertafakur. Hatinya tidak memahami apa yang diucapkannya. Fa inna bidzalika yasillahu ghudurul qalb. Nah, dengan zikir yang beragam hati menjadi hadir. Wa minha anal insana yakhtarul aisar minha. Faedah yang lainnya, manusia kan kondisinya beda-beda. Dia suka yang ringan, ada yang panjang, ada yang pendek, maka ada yang suka yang pendek. Ya sudah dia pilih yang pendek. Kondisi kerja, sholatnya waktunya mepet, harus membagi waktu dengan tepat. Maka kalau antum zikir yang 33 kali kelamaan. Kecuali zikir ala sufi ya, zikir ala sufi, zikir sesat, dolun mudil ini. Gimana zikirnya? Ngebut, enggak karu-karuan, suana begitu.
Ya begitu kan ya. Allahu Akbar jadi mana? Allahu Akbar. Hamdalahnya menjadi bagaimana? Bukan alhamdulillah tapi hamdalillah. Khata ya ikhwan. Kalau seperti itu enggak dianggap, itu bukan dzikir, itu istihza. Dzikir itu yang benar, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 30 kali 33 kali. Masya Allah kalau antum dzikirnya benar, paling tidak duduk dzikir itu berapa menit? 10 menit. Itu paling pendek sudah ya kan billah. Tapi kita ini Masya Allah ada yang dzikirnya la haula wala quwwata illa billah. Nah kebalikannya mereka tuh dzikirnya panjang, sholatnya bagaimana? Ini juga keliru. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa minna anna fi kulli juz'in ma laysa fil akhar. Fa yakunu bidzalika ziyada sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Kadang-kadang kalau kita menggunakan dzikir dengan cara yang lain, semakin menambah pujian kita kepada Allah Ta'ala. Kadang kita puji dengan cara begini, kadang kita puji dengan lafaz yang ini, besok dengan lafaz yang itu. Ini baik. Walhasil anna ba'dal adhkar al-warida ba'da salawatil mutanawiyah fa bi ayyi wahidin minha ay faqad ahsan. Kesimpulannya, mau dzikir dengan cara yang manapun, yang penting itu datang dari hadis yang sahih, benar, bagus. Nah, sekarang kesalahannya. Fa in aba illa al-khuruj fala yanbaghi ayyan sarifa qabla intiqal imam anil qiblah. Kalau kita mau buru-buru selesai sholat mau langsung keluar, jangan langsung keluar dan berdiri di tempat duduknya kecuali dia melihat imam sudah apa? Berpindah posisinya dari menghadap kiblat menjadi menghadap kaum muslimin. Muskilah di sebagian masjid imamnya enggak balik-balik, itu yang muskilahnya. Dari sehabis zikir sampai apa? Doa, habis doa juga enggak balik-balik alhamdulillah. Nah, kalau seperti ini ya ini bab yang berbeda. Yang benar imam itu kalau sudah sampai kepada kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, usahakan balik menghadap pada jamaahnya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam berkata, yanbaghi lil ma'mumi alla yaquma hatta yansarifal imam ay yantaqila anil qiblah wa la yanbaghi lil imami ay yaq'ada ba'da salami mustaqbilal qiblah. Tidak boleh orang yang sholat berpaling dari imam, berdiri meninggalkan imam sampai imam itu intiqal, pindah dari menghadap kiblat menuju ke arah menghadap kepada jamaah. Enggak pantas bagi imam duduknya lama-lama sudah salam menghadap kiblat, kata beliau. Illa miqdara ma yastaghfiru salasan. Ya ukurannya itu istighfar 3 kali, astagfirullah. Sambil balik baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, selesai. Faham? Jadi antum sudah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Balik Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Naam. Wa idan taqal imam faman arada ayyakuma qama wa man ahabba ayyaquda yadhkurullah fa'ala. Kalau imamnya sudah menghadap kepada makmum, yang mau berdiri meninggalkan tempat salatnya silahkan. Kalau mau tetap duduk melanjutkan zikirnya lakukan. Diterangkan perkara ini dalam kitab Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah jilid yang ke-22 nomor 505. Nah, wa dalilu dzalika, apa ada dalilnya? Ya ada. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala secara marfu, beliau berkata, ayyuhan nas inni imamukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, aku ini kan imam bagi kalian. Fala tusbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi. Jangan mendahului aku ketika ruku, sujud, bangkit, dan juga ketika selesai dari salat mau pergi meninggalkan masjid, insiraf. Jadi jangan sebelum aku menghadap kalian, jangan kalian berdiri pergi meninggalkan masjid. Nah, ini penting. Ada sebagian orang begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri pencar ke sana ke sini. Iya. Harusnya menunggu apa? Si imam tadi itu. Mungkin karena melihat imamnya terbiasa berduduk lama, lalu dia apa? Berpindah. Kalau itu yang dimaksud boleh, enggak apa-apa. Nah, ini kesalahan pertama dalam masalah apa tadi? Dalam masalah membaca zikir di dalam sesudah sholat.
Yang kedua, fa inna qa'ada yadhkurullah ta'ala fa alai bil iktifai bil ma'suri fal ahadisul ma'rufah fi sihahi wa sunani wal masanidi tadullu ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u dubura salati qabla al-khuruji minha wa kana ya'muru ashabahu bidzalika wa yu'allimuhum bidzalik. Bila kita duduk mau berzikir mengingat Allah Ta'ala seselesai salam itu, gunakanlah zikir-zikir kita cukupkan dengan yang datang dari Nabi. Karena banyak sekali riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Musnad dan yang lainnya menunjukkan Nabi juga mengajari kepada sahabat. Beliau juga melakukan sendiri lalu mengajari kepada sahabat yang datang dari beliau. Dan sahabat enggak pernah melakukan kecuali yang datang dari apa? Nabi dalam masalah zikir. Karena banyak orang membaca zikir ditambah-tambahi. Ya. Selesai sholat biasanya ila hadratul Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Sahih. Begitu. Ketika mau membaca tasbih bagaimana biasanya? Awalnya itu gimana Pak? Saya udah lupa nih. Dulu waktu belum mengenal sunnah ini hafal. Sekarang sudah lebih. Biasanya kalau mau baca tasbih itu bagaimana? Ilahi Rabbi. Ada yang hafal tuh ya akhi. Ilahi Rabbi. Subhanallah. Ini kalau sudah selesai itu bagaimana ya akhi? Kalau Alhamdulillah bagaimana? Begitulah ya. Tambahannya itu nggak ada dalilnya. Ya langsung saja subhanallah, nggak pakai apa? Nggak pakai tambahan ilahi Rabbi. Langsung subhanallah. Selesai subhanallah langsung apa? Alhamdulillah. Selesai alhamdulillah langsung takbir. Menggabungkannya juga boleh langsung. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Boleh. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Faham dong? Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Wala yakfa anna du'a mubasharatan ba'dal insirafi minas salat min munajatillahi wa khitabi ghaira munasib. Tanpa ragu lagi, kebiasaan sebagian orang begitu selesai salam ke kanan ke kiri langsung mengangkat tangan berdoa memunajat kepada Allah tabaraka wa taala, itu enggak ada dalilnya. Faham? Walihada fa inna du'ahu sallallahu alaihi wasallam kana fi sulbis shalah. Makanya yang berarti terdapat riwayat yang banyak Nabi itu kalau berdoa di dalam salat. Di dalam salat. Jadi kalau kan kadang kita jumpa itu ikhwan, habis selesai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung mengangkat tangan Allahu akbar. Itu enggak ada dalilnya. Masalahnya bukan masalah kan doa baik masa dilarang, tidak. Kita enggak melarang berdoa, cara doanya. Gimana caranya? Itu mesti pakai dalil. Kapan waktunya? Mesti pakai dalil. Karena ini ada kaitannya dengan apa? Ibadah salatnya. Kalau itu permasalahan doa kapan saja mau dibaca yang nggak ada kaitannya dengan ibadah yang lain, ya boleh. Anda mau baca siang, pagi, sore, malam, hujan, panas, mau Anda baca doa apapun menghadap kepada kiblat, boleh. Tapi kalau dilakukan sesudah sholat lalu langsung berdoa, timbul pertanyaannya, apa Nabi dulu begitu ketika selesai sholat? Jawabannya apa? Tidak. Nah ketika tidak, ya kenapa kita harus melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kadang-kadang alasannya apa, Ikhwan? Kayaknya nggak mantep Ustaz kalau nggak apa? Kalau nggak habis salam doa. Karena saya jumpai begitu ya Alhamdulillah. Di Istiqomah malam Sabtu kemarin, habis salat maghrib orang di sebelah saya tadinya salatnya rapat. Wah ini berarti senang dengan kita. Mungkin begitu selesai salat, mungkin dia belum begitu mengenal kita. Begitu selesai salat dia doa. Salam kali gini dia doa, kita biarkan. Setelah itu dia zikir, habis zikir dia sujud. Habis sujud baru apa? Pergi meninggalkan. Saya kejar, saya tanya, wah saya ingin belajar ini mas, ini dapat ilmu baru gitu. Saya nggak pernah tahu yang seperti ini dari mana ini. Masya Allah Anda doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, amin kata dia. Setelah Masya Allah Anda sujud, khusyuk banget. Saya ingin tahu dalilnya apa. Apa jawabannya? Ya perasaan saya aja pak. Saya merasa nyaman dengan begini. Baru kita jelaskan bahwa ibadah nggak boleh pakai apa? Dasar perasaan saja, harus dalil Quran dan Sunnah. Setelah kita terangkan, baru dia mengerti bahwa itu apa? Tidak boleh. Artinya, ya banyak orang yang seperti itu. Menganggap ibadah itu cukup dengan apa? Dalil perasaan saja. Pokoknya. Nah, misalnya dan semisal ini nggak boleh. Nah, Allah Taala alam bisawab. Qala Syekh bin Bas. Ini Syekh bin Bas berkata, "Lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ba'da salatil fardhah." Walam yasih dzalika aidan an ashabi radhiyallahu ta'ala anhum fi ma na'lam wa ma yaf'alu ba'dun nasi min raf'i aydihim ba'da salatil fariidah
bid'atun la aslalaha. Tidak sahih dari Nabi, enggak ada hadisnya, bahwa beliau itu mengangkat tangan berdoa sesudah sholat yang wajib. Juga tidak ada yang sahih dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala sepanjang pengetahuan kami. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini, mengangkat tangan berdoa sesudah sholat yang wajib, ini perbuatan mengada-ngada. La asla, enggak ada asalnya di dalam agama. Faham ya? Apa faedah yang kita ambil? Kadang-kadang doa enggak perlu mengangkat tangan. Faedah pertama, kadang-kadang doa tidak perlu mengangkat apa? Tangan. Faedah yang kedua, tidak dilarang mengangkat tangan, tapi pada tempatnya. Kalau sesudah sholat bukan tempatnya. Faedah yang ketiga, Nabi sudah mengajarkan kita dengan berkata, "Shallu kama ra'aitumuni." Mulai dari kita masuk masjid, keluar masjid, semua diajarkan oleh Nabi. Takbiratul ihram sampai salam diajarkan oleh Nabi, termasuk zikirnya dan doanya. Kalau memang itu ada di zaman Nabi, pasti ada riwayat yang datang dari Nabi tentang hal ini atau sahabat melakukannya. Ternyata enggak ada. Kaidah yang keempat, tidak usah khawatir tidak dikabulkan. Selama cocok dengan sunnah Nabi, insya Allah. Dan syarat-syarat yang lainnya terpenuhi, insya Allah akan dikabulkan. Karena ada orang berkata, mantep Ustaz kalau doanya enggak apa? Enggak angkat tangan. Iya, boleh doa mengangkat tangan. Bahkan ada hadis yang menganjurkan mengangkat, tapi pada tempatnya. Faham ya, kawan? Takbiratul ihram kapan tempatnya? Ketika sholat kan? Antum sholat antum takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada tempatnya. Tapi kalau antum mau doa takbiratul ihram, tepat atau enggak? Antum mau doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru antum mengatakan. Benar atau tidak? Enggak, kenapa enggak benar? Enggak ada hadisnya. Walaupun orang merasa lebih nyaman kalau pakai apa? Takbiratul ihram. Salam di mana tempatnya? Tadi sudah kita sebutkan toh, ketika ketemu dengan orang lain, ketika mau berbicara dengan orang lain, atau ketika mengakhiri apa? Salat. Enggak ada orang habis doa salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Pasti orang akan bilang apa? Majnun. Coba sekali-kali kita menguji orang gitu, kita doa gitu. Setelah itu doa kita salam, assalamualaikum. Nanti itu didatangi sama orang. Ini apa-apaan gitu. Sebenarnya fitrahnya manusia mengakui sesuatu yang baru itu enggak apa? Enggak benar dalam agama. Tapi kalau kita dari ini bid'ah hasanah, mungkin dia akan diam juga. Oh iya bid'ah hasanah mungkin. Aneh kamilah rahimah, kita katakan dalam masalah ini, maka jangan pakai perasaan, pakai apa? Nas, Quran dan Sunnah. Yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaq'adu qadu tasbiha wa talila bil anamil. Baik. Kata beliau, Nabi itu menghitung tasbih, tahlil dengan anamil. Ini loh, apa? Ruas-ruas jari atau menggunakan jari jemarinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha bi yaminih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Fat tasbihu bil yamin afdal min at-tasbih bis shimal wa bil yadaini ma'an. Bertasbih dengan tangan kanan, kata Syekh Masyhur Hasan Salaman, lebih utama daripada dengan tangan kiri atau dengan dua tangan. Tetap tangan kanan lebih afdal. Tapi bukan tidak boleh ya. Boleh dengan tangan kiri atau dengan dua tangan boleh. Amal biadil hadis as-sahih, mengamalkan hadis sahih yang tadi kita bacakan dari Abdullah ibn Umar, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, kemudian wa afdal min tasbih bi sabhati aidan bal tasbih biha mukhalifu li amri sallallahu alaihi wasallam haitsu qala li ba'din niswah. Bahkan bertasbih menggunakan sabah. Apa sabah itu? Biji-biji tasbih yang biasa kita kenal dulu. Menggunakan tangan kanan jauh lebih afdal. Bahkan bertasbih dengan menggunakan sabah itu menyelisih perintah Nabi. Seperti Nabi pernah berkata kepada sebagian para wanita, "Alaikun nabi tasbih wa tahlil wa taqdis." Atas kalian membaca subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kata beliau, "Wala taghfalna." Jangan kalian lalai hai para wanita, perbanyak membaca itu. Fatansina tauhid. Kalau kamu lalai nanti kamu akan melalaikan tauhid. Warahmah dan rahmat. Wa taqidna bil anamil, hitung dengan jari jemarimu.
Fa innahunna mas'ulat. Kenapa? Karena jari jemari nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wa mustantiqat, akan bicara menjadi saksi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan juga Imam Ad-Dhahabi menghasankannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun demikian, An-Nawawi demikian juga, dan Ikhwafillah Syekh Albani menyebutkan dan menerangkannya dalam silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, ternyata berzikir itu dianjurkannya menggunakan apa? Jari. Walaupun ada para ulama yang berkata bolehnya menggunakan apa tadi? Biji tasbih. Tapi sebagian lagi mengatakan bid'ah. Seperti kata Syekh Albani, walau lam yakun fi sabhati illa sayi'atan wahidatan wa annaha qadat ala sunnati sunnatil al-iddi bil asabi aw kadat ma'a ittifaqim ala anna afdal. Sesungguhnya bertasbih menggunakan biji tasbih itu ada kerusakan, setidaknya satu buah kerusakan. Apa itu? Mengecilkan sunnah, di mana sunnahnya pakai tangan. Lalu orang menganggap apa? Lebih baik pakai tasbih. Ini keliru. Nah, setidak-tidaknya itulah kerugiannya. Nah, kan tentu saja yang datang dari Nabi lebih baik. Ya sudah, Nabi pakai tangan, kita juga pakai apa? Tangan. Bukan para sahabat nggak bisa bikin dari biji kurma, bisa. Tapi nggak dilakukan karena itu nggak afdol. Taib, keliruan berikutnya. Waqad waqa'a at-tasrihu fi hadis Ka'ab ibn Ajra inda Muslim fi sahih an at-tasbih wal adhkar al-maktubah dubura salati takuna ba'dal maktubah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa zikir-zikir itu hanya dibaca dalam salat yang wajib. Enggak ada baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sesudah salat sunnah, enggak ada. Nah, berarti kalau itu dibaca dalam salat sunnah hukumnya bid'ah. Habis qobliyah subuh baca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca 30. Itu enggak ada dalilnya. Nah, kesiliran yang berikutnya as-sujudu lid-du'a'i ba'dal firaghi minas shalah, ini sudah saya sebutkan tadi. Di antara kekeliruan kaum muslimin sudah salat adalah sujud untuk berdoa setelah selesai dari apa? Salat. Sujud untuk berdoa setelah selesai dari salat. Ini ada teman, mungkin dia nggak ngerti alamat. Antum bicara. Salam di mana, Pak? Di mana, Pak? Iya, di mana, Pak? Oh ya sudah, Pak. Baik, Pak. Nggak ketemu dia, nyari. Qadarullah, masyaallah. Sudah kan. Baik, kita lanjutkan. As-sujudu lid-du'a'i ba'dal firaghi minas shalah. Bersujud untuk berdoa sesudah selesai dari salat ini juga termasuk perkara yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Jarrat adatun ba'dun nasi bisujud ba'dal firaghi minas salat yad'u fi wa tilka sajadau la yu'rafu la aslun. Terjadi di sebagian manusia kebiasaan sujud sesudah salat ketika mau meninggalkan masjid. Dan dia menganggap itu ibadah yang mulia, mengagungkan Allah Ta'ala, padahal gak ada asalnya. Ada asalnya seperti ini. Setelah zikir, mau pergi sujud dulu ke menghadap ke kiblat. Sama dengan orang yang habis baca Quran. Biasanya dia ngapain? Hah? Ya kalau cuma dicium begini, sebagian ulama masih mengatakan mubah, sebagian ulama. Tapi mereka gak begitu, ciumnya bagaimana? Coba lihat. Ya Allah, ini kan mirip dengan yang dilakukan orang Nasrani. Iya toh? Nasrani biasanya kalau habis doa nyium salibnya itu. Dicium salibnya, nanti kemudian diarahkan jidat, kemudian apa ini namanya? Dua pundak, kemudian dada. Ini kan bahlul. Enggak datang dari apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwan rahimanillah, itulah manusia. Kadang-kadang beramal tanpa dalil. Wala naqal an Rasulillah wala nuqilat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi, enggak ada dinukil dari Rasulullah, enggak ada dinukil dari para sahabat. Wal aula ayyadu fi shalah. Ingat, kalau mau doa dalam sujud di dalam salat. Sujud ketika Anda salat itu doa. Jangan bikin sujud baru. Ya, kawan. Sujud dalam salat subuh itu berapa kali sih? Sujud dalam salat subuh berapa kali? Ayo cepat ngitungnya, jangan lambat,
4 kali. Jangan ditambahi lagi kecuali antum harus melakukan sujud apa? Itu bab yang berbeda. Sujud tilawah atau sujud apa? Sahwi. Nah, kadzalik. Qultu, kata beliau, wala yalzimu min kauni sujudi qurbatan fi shalah an takuna qurbatu khariji shalah karruku'i. Kata beliau, ya jangan dilazimkan juga dalam setiap sujud doa terus. Ya kadang-kadang di dalam ruku doanya. Enggak harus di dalam apa? Sujud. Dalam ruku kan boleh. Oke. Juga di dalam duduk di antara dua juga boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah. Nah, ini penting supaya kita paham. Kalau selama ini kan orang menganggap bahwa sholat itu sendiri, doa juga apa? Ternyata enggak. Di dalam sholat juga boleh doa. Bahkan itu yang sunnah. Faham kan? Nah, baik, ikhwafillah rahimakumullah. Selanjutnya, kekeliruan yang berikutnya, as-samaru ba'da sholatil isya. Ini penting. As-samaru ba'da sholatil isya, bergadang sehabis sholat isya. Ini kekeliruan. Kalau bergadangnya yang baik, maksudnya ngaji, masih mubah, masih boleh. Tapi sebagian orang habis sholat isya, masya Allah, duduk ngobrol hal yang kurang manfaat, itu hukumnya makruh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un nauma qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Rasulullah itu benci tidur sebelum isya, ngobrol yang panjang sudah salat isya. Nabi juga enggak suka. Habis salat isya itu diam atau tidur atau berbicara yang hak. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la samara ba'dal isya illa li ahadi rajulaini, musallin wa musafir. Kata beliau, musillun wa musafirun. Yakni tidak boleh bergadang sudah sholat isya kecuali yang menyambung silaturahmi atau yang sedang di dalam apa? Safar. Karena kan safar kadang-kadang kalau nggak ngobrol ngantuk, ya kawan. Untuk naik mobil nggak ngajak ngobrol temannya, khalas. Tahu-tahu mobilnya sampai di tujuan. Ya kawan ya. Taib barakallahu fiik. Nah, demikian ini kadang yang seperti ini boleh. Taib. Walhasil kalau begitu bergadang hukumnya apa ya kawan bilang? Ini loh, saya bin Bas berkata, la yajuzu lil muslim ay yasara sahran yatarattabu alaihi ida'atu li salatil fajr fil jamaah aw fi waqtiha walau kana dhalika fi qira'atil Qur'an aw talabal ilmi fa kaifa idza kana sayarahu ala tilfas aw la'ib al waraq aw ma asbahu dhalik. Enggak boleh bagi seorang muslim bergadang sampai tengah malam. Karena ini bisa menjadikan sebab dia kehilangan keutamaan sholat subuh berjamaah, ya toh, menimbulkan jamaah, kehilangan waktu sholat subuh yang baik. Walaupun dia bergadangnya karena sebab baca Quran atau bermajelis ilmu, nggak boleh sampai malam-malam. Coba lihat, itu aja dia nggak sukai. Nah, paham? Lalu bagaimana kalau bergadang karena sebab alat tilfas, nonton acara televisi, laib, main-main, sendagurau, al-waraq, wa masbahu dzalik, ya macam-macam, sendagurau, guyonan, jalan-jalan. Mau deh? Makanya antum kalau jadi laki-laki jangan suka tebar pesona tengah malam. Ini saya sering melihat, masya Allah, ikhwan, sebagian ikhwan. Ya kalau memang misalnya belanja yang dibutuhkan ya boleh. Sebagian orang ketemu, masya Allah ya akhi, apa kabar, khair, mau kemana? Biasa Ustaz, jalan-jalan, la ilaha illallah. Jalan-jalan tengah malam. Ya kalau mau kemana Ustaz? Ya mau belanja, ada keperluan. Khair, bener. Ini alasannya jalan-jalan. Biasa lagi dia bilang la ilaha illallah, musibah ya. Padahal kita maksudnya itu nyindir gitu. Kemana ya akhi? Ternyata malah gak tahu diri dia. Nah, makanya kalian jangan seperti itu ya kawan ya. Nah, makanya kalau misalnya dari mana ya akhi habis taklim ya, manfaat seperti itu. Naam kadzalik. Barakallahu fikum. Lihat Sufyan ibn Uyainah berkata, "Takallamtu bi syai'in ba'dal isya'il akhirah, faqultu ma yanbaghi li an anam al hada. Faqumtu fatawaddatu wa shallaitu rak'ataini wastaghfartu wa ma qultu hadzal azka nafsi, walakinna liya'mala bi ba'dukum." Kata beliau, aku pernah berbicara tentang sesuatu ba'da salat isya.
sampai malam. Setelah itu aku katakan, aku nggak pantas sekali begini, aku nggak boleh langsung tidur. Maka aku pun berdiri, wudu, aku salat 2 rakaat memohon ampun kepada Allah. Kulakukan ini bukan maksudnya aku supaya menjadi suci, tidak, tapi supaya diketahui itu nggak baik untuk ditiru. Tidur sampai apa? Tengah malam. Nasihat ikhwan bilang, sudahlah, jangan suka bergadang malam. Sudah ikhwan. Kecuali antum bermajlis taklim itu pun jangan tiap malam. Tiap malam majelis taklim pulang jam 10. Ya ini kan menyia-nyiakan hak siapa? Si istrinya. Wajib istrinya datang ini taklim terus kata istrinya. Saya ikhwan, ya taklim itu yang wajar ba'da maghrib sampai isya cukup. Sekali-kali ba'da isya kan diperlukan. Kadang sebagian ikhwan, masya Allah, taklim seminggu 7 kali. Lalu waktunya untuk istri kapan? Pagi kerja sampai sore, hari libur tidur, katanya capek. Malam taklim, lah istrinya ini mau dijadikan apa? Itu salah satu kesalahan di dalam apa? Cara menuntut ilmu. Faham tuh ya kawan? Nah, ini penting. Nah, sekali lagi, termasuk kekeliruan sesudah sholat itu adalah bergadang habis sholat apa? Isya. Terakhir pada kesempatan kali ini, at-tasbih wa du'a al-jama'i wa taswisu alal musallin. Kekeliruan mereka, banyak orang yang mengucapkan tasbih dan doa dengan cara berjamaah. Bahkan taswis atau berdoa dengan suara yang begitu maksudnya begitu. Paham ikhwan? Banyak seperti itu. Itu mengganggu orang yang sholat. Laisa minas sunnah, bukan bagian dari sunnah. Ayajlisan nasu ba'da sholati liqiraati syai' minal azkari wal adiyati al ma'surah wala ghairil ma'surah. Enggak ada tuntunannya dari sunnah Nabi. Habis selesai sholat kumpul bareng-bareng baca zikir maksur maupun yang enggak maksur, bareng-bareng dipimpin oleh seorang imam, suara yang satu. Enggak ada contohnya. Sekali lagi kita enggak melarang orang membaca apa? Zikir, tasbih, tahmid dan tidak, caranya yang kita ingin koreksi. Fahim? Tapi memang manusia itu kadang masya Allah ya. Kita mengajak kepada tauhid. Ada tulisan yang bagus dari Ustadz Firanda hafidhahullah ta'ala, bagus sekali. Beliau mengatakan begini, ini saya bacakan sedikit ya. Ketika aku putuskan untuk beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, aku dipanggil oleh orang apa? Wahabi. Ketika aku minta segala hajatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dipanggil oleh orang Wahabi. Ketika aku tahu enggak boleh meminta kepada Nabi karena beliau sudah mati, aku dituduh Wahabi. Ketika aku meyakini Al-Qur'an itu kalam ilahi bukan makhluk, aku juga dituduh Wahabi. Ketika aku takut mengkafirkan dan memberontak kepada penguasa yang zalim, aku dituduh platform Wahabi. Apa sih platform itu, kan? Paham ya, kan ya? Nah, ketika aku tidak lagi sholat, ngaji, ngais berkah di makam-makam keramat, aku dijuluki Wahabi. Sama seperti itu. Ketika aku nggak dzikir jama'i, aku dibilang apa? Wahabi. Tapi kalau memang itu yang dituduhkan pada aku, redho kalau aku ini Wahabi. Faham maksudnya? Enggak apa-apa. Kalau memang kita memperjuangkan sunnah dituduh apa? Wahabi. Kalau memang Wahabi itu yang sunnah, ya sudahlah. Enggak apa-apa dituduh apa? Si Wahabi. Toh Wahabi itu nisbat kepada salah satu nama Allah. Apa nama Allah itu? Al-Wahhab. Salah satu nama Allah itu Al-Wahhab. Maka kalau kita Wahabi berarti maksudnya apa? Orang yang cinta dengan Zat yang maha. Apa Al-Wahhab itu artinya, kawan? Mengaruniai. Boleh? Nah, jadi jangan sedih kalau antum dituduh apa? Wahabi. Maka kalau antum bilang zikir berjamaah yang seperti ini enggak sunnah, antum Wahabi. Alhamdulillah. Bersyukur kepada apa? Allah Ta'ala. Apa-apa. Baik, sampai di sini dulu ya, ya. Yang lainnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.